Hai Sobat Properti, salam rumah untuk Anda semua. Hari ini kita kembali lagi ke dunia investasi properti. Hari ini saya mau share tentang cara investasi properti untuk pemula. Nah, sebelum kita lebih lanjut, kita kenalan dulu. Nama saya Erik Hermanto, saya adalah praktisi di dunia investasi properti. Dan juga saya adalah seorang dosen di salah satu sekolah properti terkemuka di Indonesia. Dan saya juga menjadi mentor bagi beberapa teman-teman properti. Nah, bagi Anda yang baru pemula di bidang investasi properti, di dunia properti, mungkin Anda bertanya, bagaimana sih cara memulainya untuk bisa berinvestasi di properti? Nah, paling gampang adalah kita bisa mulai dari belajar dari pengalaman orang lain. Caranya gimana? Caranya Anda bisa belajar melalui seminar ataupun training, ya, workshop secara online ataupun offline, ya, yang saya recommended salah satunya di tempat training saya di guruproperty.com, ya, Anda bisa lihat-lihat websitenya, kunjungi websitenya. Atau yang saya recommended lainnya adalah Anda bisa belajar dari Panangian School of Property atau dari Pak Johar Tanto, itu yang lokal ya, yang Indonesian punya. Kemudian kalau yang dari luar gimana? Kalau yang dari luar yang saya recommended adalah kamu bisa belajar dari Robert Kiyosaki yang sangat terkenal dengan Rich Dad Poor Dad-nya. Lalu ada Gary Keller. Gary Keller ini bukunya yang terkenal Millionaire Real Estate Investor. Ini kalau saya selalu cari top 10 book di Google tentang investment property investment, selalu bukunya Gary Keller ini selalu muncul nih, ya. Terus kemudian ada Dov Dros, Anda juga bisa belajar dari Dov Dros. Terus kemudian Anda bisa belajar dari Bigger Pockets. Bigger Pockets ini adalah grupnya si Brandon Turner. Ini grupnya investor properti, jadi mereka bikin grup namanya Bigger Pockets, ini di Amerika. Aku lihat grupnya cukup bagus dan cukup aktif ya, dan ilmunya juga banyak yang bagus-bagus. Terus kemudian ada satu lagi yang aku rekomen adalah Phil Pustejovsky. Jadi ini aku lihat juga cara pembabarannya juga bagus, ilmunya juga bagus. Nah, Anda semua bisa belajar dari sana. Jadi banyak sekali channel-channel yang bisa dipelajarin sebelum Anda melangkah. Jadi ibaratnya kalau kita mau perang, kita mesti siap dulu nih. Kita mesti siap dulu senjatanya, ya. Jangan mau perang kamu nggak bare hand gitu, kamu nggak punya apa-apa gitu loh, ya kan. Jadi persiapkan diri kamu sebaiknya dulu, ilmunya disiapin dulu, ilmunya harus ada dulu. Atau Anda juga bisa wadah-wadahnya ini bisa juga baca dari blog saya. Anda bisa Google dunia investasi properti Erik Hermanto. Nah, di situ nanti Anda bisa lihat blog saya, Anda bisa baca, saya banyak mengupload artikel-artikel tentang investasi properti, ataupun Anda bisa nonton dari YouTube channel saya tentang investasi properti. Nah, Anda bisa lihat, Anda bisa subscribe, dan Anda bisa banyak belajar dari sana. Nah, bagi Anda yang pemula, ataupun nanti Anda sudah menjadi seorang yang investor properti yang canggih, tetap 4 langkah ini selalu saya usung terus. Jadi pertama adalah tentang mindset. Ini penting banget Anda memiliki mindset seorang investor properti. Anda harus menjadi seorang yang humble, yang rendah hati, selalu mau belajar dari siapapun, dan Anda saya selalu teringat dengan kata-kata dari Steve Jobs, yaitu yang sangat populer sekali dengan quotes-nya dia, yaitu adalah stay hungry, stay foolish. Nah, yang mana artinya kamu harus selalu lapar, selalu haus, selalu merasa bodoh dengan akan pengetahuan-pengetahuan baru, lapar dengan pengetahuan-pengetahuan baru, terus kemudian kamu merasa bodoh dalam artian kamu mau belajar terus gitu loh, kamu mau belajar terus. Nah, itu adalah sikap yang kita harus miliki pertama tentang mindset. Karena pikiran kita ini adalah pelopor, pikiran kita ini adalah yang membentuk diri kita. What you think, what you become. Yang kedua adalah kamu kalau mau belajar, kalau mau investasi properti harus punya konsep investasinya yang benar. Jadi kamu dari awal udah tetepin nih, kamu maunya gimana, strategi kamu mau gimana. Jadi nggak ngikut-ngikutan sama orang lain. Jadi kalau orang lain maunya investnya begini, kamu punya konsep investasi kamu sendiri. Orang lain mau investasinya begitu, kamu tapi tetap punya
konsep investasi kamu sendiri. Jadi kamu punya uh, stand ground firm stand ground yang bagus gitu loh, ya, yang kokoh gitu loh. Jadi kamu punya strategi investasi kamu sendiri. Saya jadi teringat dari salah satu seorang biksu terkenal di Vietnam, itu namanya Thich Nhat Hanh. Jadi beliau mengatakan the path is the goal, ya, the path is the goal. Jadi jalan itu adalah goalnya kita sendiri. Jadi kalau jalannya kita udah benar, ya, petanya jalannya kita sudah benar, maka kita pasti akan mencapai ke tujuan akhir kita, gitu loh. Ya, jadi pentingnya Anda memiliki peta strategi Anda dalam berinvestasi properti. Itu penting banget. Kemudian yang ketiga adalah take action. Jadi Anda sudah punya mindset, Anda sudah punya konsep investasinya, Anda harus ingat untuk take action. Ya, mau ngapain kalau misalnya kamu udah ngerti ilmunya, kamu udah punya mindsetnya, tapi kamu nggak action, kamu nggak ada eksekusinya gitu loh, ya itu percuma. Eksekusi ini, take actionnya gimana? Take actionnya ya berarti harus berani buy gitu loh, harus berani beli gitu loh, ya kan? Karena kamu udah persiapkan semua strateginya dengan matang gitu loh. Terus kemudian mungkin ada beberapa teman-teman yang khawatir, aduh nanti kalau udah beli terus mesti bayar cicilan bank gimana gitu ya. Semua pasti ada resikonya. Nah, cuman kita harus pinter dalam memanajemen resiko tersebut. Ya, kita harus, kan dari awal kita udah pikirkan strateginya, konsep investasinya, sehingga nanti cicilan itu bisa di cover. Ya, kita bisa akalin, kita bisa cari solusinya untuk masalah cicilan. Lalu kemudian ada juga teman-teman yang mungkin yang berpikir, aduh nanti kalau nggak bisa sewain atau nggak bisa jual propertinya gimana ya, waduh uangku mati dong di sana ya. Nah, Anda dari awal nih sudah kita antisipasi semuanya. Dari awal kita sudah antisipasi, kita udah pikirkan strateginya way out-nya gimana. Nah, misalkan kalau mau sewain atau jual bisa lewat agent, atau Anda bisa juga memasang sendiri di marketplace. Atau mungkin ada teman-teman yang berpikir kayak, aduh nanti kalau aku belinya kemahalan gimana ya? Nah, tentunya kamu sudah belajar tentang yield-nya, ROI-nya, ilmunya, propertinya, kamu udah tahu numbers-nya. Harusnya kalau udah sesuai kriteria, kamu harusnya nggak perlu khawatir. Oke, stop. No more questions. Ya, no more questions. Don't worry too much. Karena kalau kamu terlalu banyak pertanyaan, terlalu worry, maka kamu nggak akan jalan-jalan. Ya, kamu nggak akan jalan-jalan. Lakukan saja. Just do it. Yang penting mindset kamu sudah benar. Konsep investasinya sudah benar. Nah, lalu yang ketiga ini take actionnya harus pasti udah benar. Ya, jangan ragu. Kemudian yang keempat adalah konsistensi. Nah, jadi kamu udah lakukan, kamu harus konsistensi. Konsistensi artinya apa? Jangan kamu tahun ini beli, terus kemudian udah nggak lakukan lagi gitu loh, cuma sekali buy doang gitu loh ya. Jadi sama seperti aku jadi teringat nih sama teman saya waktu dia beli satu properti, kita sama-sama di tahun itu kita beli sama-sama satu properti. Terus kemudian udah lama nggak kontak-kontak lagi, 3 tahun kemudian aku setiap tahun beli satu properti, dia nggak melakukan buy lagi, dia tidak melakukan pembelian properti lagi. Jadi punyanya dia cuma satu properti dan udah dijual lagi, yang waktu itu sama-sama beli dengan saya gitu loh ya. Nah, lalu aku kemudian teringat dengan kata-kata Warren Buffett ya. Jadi ini si Warren Buffett bilang, we don't have to be smarter than others, we just need to be more disciplined than others. Ya, ini seperti kata-kata yang di baju saya. Artinya apa? Konsistensi. Jadi kita nggak perlu jadi orang mesti lebih pintar dari orang lain, mesti lebih canggih dari orang lain. Kita nggak perlu seperti itu. Yang kita perlukan adalah disiplin. Kamu disiplin nggak dalam berinvestasi? Kamu rutin nggak menyisihkan pendapatan kamu setiap bulan 50% untuk investasi? Kamu rutin nggak menyisihkan waktu kamu untuk belajar investasi? Kamu rutin nggak menyusun ulang strategi investasi kamu? Nah, hal-hal yang seperti ini yang dimaksudkan oleh si Warren Buffett. Be discipline. Disiplin itu yang paling penting ya dalam berinvestasi. So, semoga video saya bermanfaat untuk Anda semuanya. Jika ya, silakan like dan subscribe di bawah ini.
Saya Erik Hermanto, selamat berinvestasi properti secara cerdas.